Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang tekanan. Nah, sekarang adalah tekanan zat cair, lebih tepatnya tekanan hidrostatis. Langsung masuk materi. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan zat cair yang dipengaruhi oleh kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair. Jadi ada dua nih yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan, dan semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Jadi antara kedalaman ya dengan massa jenis zat cair itu akan mempengaruhi besarnya tekanan yang diperoleh. Untuk rumusnya itu P sama dengan rho. Di sini bacanya rho ya. Rho kayak gini. Rho dikali G dikali H, di mana P-nya adalah tekanan dengan satuan N per M kuadrat atau Pascal. Rho-nya ini adalah massa jenis zat cairnya dengan satuan kilogram per meter kubik. G-nya ini adalah percepatan gravitasi yang nilainya 9,8 atau 10 ya. Dan H-nya ini adalah ketinggian atau kedalaman zat cair dengan satuan meter. Nah, di sini ada ilustrasi ketika ada sebuah drum dengan misalkan airnya terisi penuh gitu ya. Lalu dilubangi A, B, C. Maka nanti tekanan yang paling dalam ya, lubang yang paling bawah itu akan lebih besar. Ya, akan besar gitu. Jadi kita bisa simpulkan tekanan A lebih besar daripada tekanan B, lebih besar daripada tekanan di lubang C. Ya, kedalaman atau tinggi zat cair dilihat dari permukaan zat cair. Jadi kedalaman itu dilihat dari batas airnya. Begitu ya. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Jika massa jenis zat cair sebesar 1000 kg per meter kubik dan gaya gravitasi bumi sebesar 10 meter per second kuadrat, hitunglah besar tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Seperti biasa diketahui di sini ada tekanan massa jenisnya ya, berarti rho ya. Rho-nya adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan gaya gravitasi bumi berarti itu G-nya ya, gravitasi 10. Hitunglah besar tekanan. Oke. Nah, untuk H-nya kita bisa lihat nih. Nah, ini kan ada H-nya itu kan ketinggian ya. Untuk mencari tekanan hidrostatis itu kan dia butuh ketinggian juga. Nah, di sini kita bisa lihat di sini airnya adalah setinggi 140 cm dan ikannya adalah 60 cm dari bawah. Berarti hanya yang mana kira-kira? Nah, hanya itu adalah ini, yang ini nih. Jarak dari permukaan air ke bendanya. Dalam hal ini ikan ya, ke ikannya. Berarti kita harus tahu tinggi ini. Tinggi antara permukaan air dengan ikannya. Nah, kalau misalnya ini tinggi zat cair keseluruhan itu 140 dan ikannya itu 60, berarti kita peroleh di sini adalah 140 dikurang 60 gitu ya. Jadinya 80 cm. Berarti hanya 80 cm. Nah, ini harus diubah dulu menjadi meter. Dari cm ke meter itu naik 2 tangga, maka saya naik itu 10 ya. Seperti biasa. Jadi, kalau naik 2 tangga itu adalah bagi 100. Jadi 80 dibagi 100 adalah 0,8 ya. Meter. Berarti ditanyanya yaitu tekanan ya. Nah, tekanan. Kita jawab. P sama dengan apa tadi? Rho dikali G dikali H. Nah, di mana rho-nya itu adalah 1000, G-nya itu adalah 10 gitu ya, dikali dengan H-nya adalah 0,8. Nah, ini 0,8 bisa kita sederhanakan gitu ya. Jadinya tinggal 1000 kali 8. Jadinya 8000 Pascal. Ya, atau 8000 N per M pangkat 2. Oke, perlu diingat H-nya itu adalah dari permukaan air ya, permukaan zat cair ke bendanya ya. Bukan ini, bukan juga ini, tapi kamu harus kurangin dulu. Gitu ya.
Oke. Contoh yang kedua, dalam sebuah dasar kolam air dengan massa jenis 1000 diketahui dari alat pengukur tekanan hidrostatis menunjukkan angka 70.000 Pascal, maka hitunglah kedalaman kolam air berikut. Berarti kalau kita tuliskan diketahuinya, ini massa jenisnya itu 1000, berarti kan rho ya, rho-nya adalah 1000 kg per meter pangkat 3, dengan tekanan hidrostatisnya itu adalah segini. Berarti P-nya ya, P-nya adalah 70.000 Pascal. Maka hitunglah kedalaman. Kedalaman berarti ditanyanya adalah H. Nah, tadi tuh kita bisa ubah nih. Tadi kan P itu adalah rho GH kan. Kita bisa ubah loh ke dalam bentuk segitiga untuk mempermudah. Nah, ini P-nya, ini rho, ini G, ini H. Maka kalau mencari H, tinggal ditutup H-nya. Berarti H sama dengan P dibagi rho dikali G. Berarti jawabnya adalah H sama dengan P dibagi rho dikali G. Yang masukin deh. Nah, P-nya adalah 70.000 ya. 70.000 dibagi dengan rho-nya itu adalah 1000. Dan G-nya itu adalah gravitasi selalu 10 ya. Kalau tidak ada di soal, maka kita pakai yang 10 G-nya. Oke? Maka 10. Berarti tinggal kita sederhanakan deh. Sama-sama dibagi 10, ini ada 3, 2, 3. Maka tingginya adalah 7 meter. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 3. Nah, sebuah bejana berbentuk tabung tingginya 100 diisi penuh oleh air. Tentukanlah tekanan zat cair pada dasar tabung. Yang kedua pada ketinggian 25 cm dari bejana. Jadi di sini untuk yang A berarti kan dia tuh misalnya ada bejana gitu ya. Nah, di sini ada 100 katakanlah ini 100 cm gitu kan katanya. Nah, di sini maka benangnya tuh di dasar. Intinya tekanan berapa sih tekanan di dasar? Ya, tekanan di dasar ini nih di sini kita misalnya aja ada benda gitu, tekanan di dasar ini berapa. Berarti kita bisa tulis diketahuinya menjadi ini ya, berarti kan oke. Nah, kalau air itu dia massa jenisnya adalah 1000 ya, 1000 km per meter kubik, selalu 1000 kalau air gitu ya. Berarti rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu G-nya adalah 10 ya kalau tidak diketahui. Dan H-nya adalah 100. H-nya adalah 100. Karena dia bilang kan di dasar ya, berarti kan dasar. Berarti ini kalau kita ubah ke dalam bentuk meter, karena cm ke meter itu naik 2 tangga, berarti dibagi 100. 100 bagi 100 1. Berarti kita bisa peroleh, ditanyanya adalah tekanan ya. Dijawabnya adalah P sama dengan rho GH. Rho-nya itu adalah 1000, G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 1. Berarti diperoleh 10.000. Ya. 10.000 Newton per meter kuadrat atau Pascal juga boleh. Oke, itu yang B. Nah, itu yang A. Yang B, dia minta tekanan pada ketinggian 25 cm dari dasar bejana. Misalnya kita ada bejana lagi, dia ini 100 meter di sini ya. Nah, dia maunya tekanannya ini diandaikan di sinilah tekanannya misalnya. Nah, tekanan di sini 25 di sini nih. Si 25. 25. Nah, kira-kira kan kalau misal ketinggian itu kan dari permukaan ke ininya kan, ke bendanya kan. Ya udah, berarti tinggal hitung dari sini ke sini berapa. Tinggal kita kurangin 100 dikurang 25 yaitu 75. Berarti diketahui yang masih sama. Rho-nya itu 1000 ya, karena kan masih cairan yang sama. Kilogram per meter pangkat 3. Lalu G-nya selalu 10 kalau tidak diketahui. Dan hanya itu kita pakai yang 75 gitu kan, karena dia kan mintanya ketinggian pada ketinggian 725 dari dasar kan, dari bawah.
Berarti dari permukaan ke sini itu adalah 75, berarti 75 cm, atau kita ubah ya dari cm ke meter kan dibagi 100 ya, naik 2 tangga, berarti 0,75. Nah berarti meter ya, berarti kita dapat deh di kitanyanya itu adalah tekanan. Kita jawab sama dengan P sama dengan rho GH 1000 dikali 10 dikali dengan H-nya adalah 0,75. Karena ada dua angka setelah koma, maka kita coret 2 nolnya. Dicoret, coret 2 kali. Berarti tinggal 100 dikali 75, jadinya 7500 Newton per meter kuadrat. Oke, segitu aja dulu ya. Semoga bisa dipahami. Silakan latihan lagi ya untuk persiapan penilaian harian. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.